hukum-hukum pembagian hukum sebelumnya. Lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum itu dibagi 3 bagian, ya. Sok sambil apa? Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Oke? Mas, perhatikan. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Syar'i, adi, akli. Syar'i agama, adi kebiasaan, akli akal. Hukum syar'i yaitu khitabullahi al-muta'alliq imma bi af'alil mukallifina iqtida'an aw takhyiran wa imma bi a'amma min af'al mukallifina wad'an wa mahalluhu fi ilmi usul fiqh. Hukum syar'i adalah khitab Allah atau tugas dari Allah yang berkaitan dengan para mukallaf, yaitu kita ini manusia. Itu namanya hukum syar'i. Salat, zakat, haji, menyembah Allah, hukum syar'i namanya. Adi itu menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, ya, atau menafikannya, meniadakan, ya, sesuatu dengan sebab melihat media pengulangan, seperti tadi yang sudah disampaikan dulu. Hukum adi, kebiasaan. Kalau kita ya, hukum adat, ya. Kalau tapi sebab dengan pengulangan. Aspirin, orang minum aspirin nanti tenang, enak. Api membakar kertas misalkan, ya, sesuatu yang membakar. Itu namanya hukum adat kebiasaan. Oke? Ini namanya adi. Makan, kalau kita makan biasanya akan berefek apa? Kenyang. Itu adalah adat, hukum adat. Tapi itu adat itu dengan melihat media pengulangan, Pak. Kebiasaan adi itu karena melihat pengulangan. Sebab ada yang tidak dengan sebab pengulangan, itu hukum adi. Yang itu kita harus meyakini juga bahwa itu memang tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yahkum hadzal qaid bi wasirati tikrari la budda minhu fi ta'rif. Fa awwalu, kita tahu bahwa api itu terbakar karena ada sebab api, pengulangan itu kan. Ini hukum akli, hukum akal, hukum adi, kebiasaan kalau ini. Hadzal qaid kadzalika akhraja ma thabata bi wasat syar'i fa yusamma hukman syar'iyyan wa akhraja ma thabata aqli fa yusamma hukman aqliyan. Falam yahkum asy-syara' wala al-aqla 'ala an-nar bi annahu muharriqah wala 'ala al-isbir wa muskin bal min khilaf al-'adati wa tikra hukima 'alaihima bidzalik. Syara' dan akal itu, bahkan akal, syara' dan akal tidak menghukumi bahwa api itu punya sifat membakar. Akal itu sama, ya. Tetapi min khilal adah, melihat kebiasaan dan pengulangan, maka dihukumi bahwa itu adat kebiasaan membakar api. Nah, ada. Kemudian ada 3 madhab: tabi'i, watak, akal, dan mazhab Ahlussunnah, ya. Mazhab Ahlussunnah. Tabi'i, kebiasaan. Bahwa tenangnya ros-rosan kita, tulang-tulang dengan aspirin. Begitupun dengan obat-obat tertentu kayak Brufen. Dengan Brufen kita hilang sakitnya karena menekan syaraf, gitu, ya. Itu namanya kebiasaan yang berulang-ulang. Itu kebiasaan tabi'i namanya, karena ada pengulangan-pengulangan.
ai biduni mu'athirin khariji. Artinya dia menafikan ada kekuatan luar yang membuat terjadinya proses dari dua hal tadi, sebab dan yang akibatnya. Api membakar kertas misalkan. Menafikan kekuatan eksternal. Oke. Kalau udah dibilang begitu, nah itu namanya tidak ada unsur luar yang mempengaruhi. Ini awas. Bal inna al aspirin biqadratiha wa fa'ilatiha. Api dan aspirinlah yang berpengaruh, mempengaruhi terjadinya akibat. Jadi total tidak ada unsur dari luar. Hiyallati khuliqatil ihraq. Api bersifat membakar. Orang yang meyakini itu tanpa meyakini ada kekuatan dari luar, kafaru. Hukumnya apa? Kafir, Pak. Kafir. Haitsu ja'alu kulla sababin khaliqan lil musabbab an-natij anhu. Mereka menjadikan setiap sebab yang menjadikan adanya akibat. Hanya itu saja. Orang yang menjadikan akibat terjadi hanya karena sebab, itu menjadikan orang kafir kalau tidak mengikut sertakan ada kekuatan eksternal dari luar. Menafikan kekuatan dari luar. Jadi kalau ada orang menghukumi bahwa api itu bersifat membakar dan sebagainya, wa anna may ya'taqidu hadzal madhhab kafirun bi ijma'il muslimin. Kalau ada orang yang meyakini api itu dengan sendirinya bisa membakar, maka dia menjadi kafir. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin ulama. Ya, berarti tidak mempercayai adanya kekuatan Tuhan. Kemudian madhabul aqliyin, filsafat akal. Yang bagi ayat ta'allam annahum yad'un al-malam mulazzam baina kulli ism mulazzam aqliyah la yumkinu infikakuha bihalin. Wal farqu bainal mulazamah al-'adiyah wal mulazamah al-aqliyah al-'adiyah yumkinu an tughmidu 'ainaka wa tasrahu bi khiyalika fiha. Mas, pandangan kelompok ahli pemikir, yad'una annal mulazamah itu keterkaitan antara sebab dan akibat, itu mulazamatun aqliyah, keterkaitan yang rasional. Okay. La yumkinu infikakuha bihalin, yang tidak mungkin, oke? La yumkinu, melepaskannya dari keterkaitan itu. Itu kelompok akliyah, ahli akal. Bukan mulazamah, keterikatan adiyah, kebiasaan dengan akal itu berbeda. Bukan keterkaitan adiyah, tapi keterkaitan akliyah. Perbedaannya, annal adiyah yumkinu an tughmadu 'ainaika wa tasrahu bi khiyalika fiha fatatakhayyala 'aksu hadhihi mulazamah tamaman aw al-aqall infikaku hadhihi mulazamah. Kalau adiyah bisa jadi sesuatu yang terkait itu bisa terjadi, tidak terjadi di antara salah satunya. Itu adiyah. Kalau akliyah mesti terjadi. Tapi kalau adiyah bisa saja tidak terjadi. Api tidak membakar, bisa jadi. Itu adiyah namanya. Kalau akliyah mesti terjadi. Keterkaitan akliyah dengan pengertian dengan keterkaitan yang adiyah. Mulazamah akliyah
Orang-orang yang ahli filsafat, mereka menjadikan mulazamah, keterkaitan bainal asbab wal musabbibat, antara sebab dan akibat, itu mulazamatun aqliyatun, mulazamah yang akliyah, yang rasional. Tidak mungkin hal itu dipisahkan antara sebab dan akibat. Ai annahum la yastati'una abadan, artinya mereka tidak mampu selamanya ayatakhayyalu ihraqa min ghairi narin, memikirkan, menghayal pembakaran itu tanpa bersumber dari api. Tidak mungkin akal. Nggak mungkin ada zat panas. Kalau ada sesuatu yang kebakaran itu nggak ada. Nggak mungkin. Itu namanya mulazamah aqliyah. Mulazamah aqliyah. Terus mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dulu kita ini Asy'ari itu, Abul Hasan Asy'ari itu dulunya Mu'tazilah. Bahkan beliau lebih lama hidupnya dalam Mu'tazilah. Kemudian beliau bertaubat dan akhirnya mengarang buku, kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, kitab Al-Ibanah ala Usulid Diyanah. Kitab-kitab ini untuk mengkanter pemikiran di beliau pribadi dulu yang Mu'tazilah. Kemudian beliau tantang semua ulama Mu'tazilah hadir di berbagai majelis untuk berdebat soal akidah, dan beliau akhirnya menjadi sorotan dan banyak pengikutnya karena menang terus. Karena memang beliau sebenarnya Mu'tazilah. Setelah berpikir banyak, dan beliau akhirnya bertaubat dan akhirnya mencoba untuk mengkonter paham-paham Mu'tazilah. Imam Al-Jubba'i, guru beliau itu, bapaknya yang mengantarkan beliau ke Syekh Jubba'i ini, pembesar Mu'tazilah. Akhirnya dididiklah sampai matang, dan akhirnya kemudian berpisah dari Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari itu turunan ke-9 kalau nggak salah, atau keberapanya Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi yang dari Yaman, yang kata Nabi suaranya itu kayak serunya Nabi Dawud. Siapa namanya? Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman. Itu turunannya, makanya Abu Hasan Al-Asy'ari, turunan ke berapanya, 9 atau dari Abu Musa Al-Asy'ari. Mengembalikan kembali pemikiran akidah kepada para salafus saleh, para sahabat-sahabat dulu. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa pendirinya Abu Hasan kelompok Mu'tazilah? Namanya adalah Wasil bin Atha, ya. Wasil bin Atha lahir pada tahun 80 Hijriah di Madinah. Tahun 80 Hijriah di Madinah. Mu'tazilah menganggap begini, mulazamah bainan nari wal ihraq, keterkaitan antara api dan pembakaran, wa ghairiha, aspirin dengan penenangan, brufen dengan hilangnya penyakit, rasa sakit, itu mulazamatun adiyah, mulazamah yang adiyah. Wa hadhihi ta'thirat, lain dengan akal nih. Hebat nih, lebih hebat, lebih mendekat ini Mu'tazilah. Lebih dekat dengan Ahlussunnah. Wa hadhihi ta'thirat al-hasan min al-maqam bi quwwatin ja'alaha Allahu biha. Bedanya setipis. Wa mu'taqidu hadzal madhhab mubtadi'. Orang Mu'tazilah menganggap keterkaitan antara api dan kebakaran itu keterkaitan yang adiyah. Artinya mereka melihat bahwa sebab atau akibat yang terjadi itu dikarenakan oleh api, yang api itu bisa mempengaruhi pembakar tadi, yang diberikan oleh kekuatan apinya nih. Apinya itu diberikan kekuatan oleh Allah yang mampu menjadikan akibat kebakaran. Mirip nih dengan Ahlussunnah nanti. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada api bisa membakar. Jadi terjadi pembakaran, keterkaitan antara kebakaran dan api itu keterkaitan adiyah.
hadiah, bukan akliyah. Bagusnya hadiah benar, tapi kekuatannya memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut madzhab mubtadi', tidak kafir begini. Karena masih meyakini ya memberikan kekuatan itu, tidak nanti berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, nanti berbeda. Hasilu madhhab Mu'tazilah annahum yattafiquna ma'al sunnah. Persamaannya dengan Ahlussunnah bahwa orang-orang Mu'tazilah sepakat bahwa sebab dan musabbibat, sebab dan akibat itu adalah min khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Oke? Sama dalam hal itu. Sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara sebab dan akibat. Wa annal mulazamah bainal asbab wa musabbabatiha mulazamatun adiyah, sama yumkinu infikakuha wa khirqaha mata sya'allah. Illa annahum sadu, kecuali mereka ini orang Mu'tazilah salahnya di sini. Faqalu innallaha auda'a, mereka berkata orang Mu'tazilah, innallaha auda'a fil asbabi quwwatan qadirah ala ijadi musabbibatiha fal musabbibatu natijatun an quwwatin fil asbab. Allah menitipkan pada sebab sebuah kekuatan untuk bisa menimbulkan akibat. Oke. Orang Mu'tazilah ini, Allah menitipkan kekuatan pada sebab sehingga terjadi akibat. Fal musabbibatu, efek atau akibat itu, natijatun adalah hasil dari kekuatan yang ada pada sebab. Fannaru biquwwatin fiha kullama lamasat syai'an ahraqathu. Yang namanya api ketika menempel pada sesuatu maka akan timbul kebakaran. Oke. Aspirin dengan kekuatan yang dimilikinya yang oleh Allah beri itu mampu membuat tenang. Brufen dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah mampu menghilangkan rasa sakit. Wa hakadha kullu sababin biquwwatin muwadda'ah fihi aujada musabbabahu. Semua kekuatan itu, kullu sababin biquwwatin, setiap sebab punya kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga munculnya akibat atau terjadinya akibat. Di mana syarnya? Di mana syarnya? Di mana salahnya kelompok ini Mu'tazilah? Bahwa sebab istaqallat binafsiha fi ijadi musabbabatiha 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Faka'anna Allah azza wa jalla awda'a fi tilka quwwa wa tarakaha wa sya'nu fi ijadi musabbabatiha aw 'adami ijadiyah ta'ala Allah 'an dzalik. Salahnya di sini orang Mu'tazilah itu bahwa sebab itu berdiri sendiri. Sebab itu berdiri sendiri, kekuatannya dia meyakini Allah. Terus setelah itu Allah dilepaskan, tidak ada kaitannya. Allah yang berikan kekuatan itu kepada api sebab tadi, kemudian terjadi akibat atau kebakaran. Allah itu terlepas diri setelah itu, setelah menitipkan kekuatan itu kepada api. Walau annahum yuqirruna ibtida'an, walau annahum yuqirruna ibtida'an wantihaan annal kulla min khalqillah la hukima alaihim bil kufr wa illa faqulli. Jadi perbedaannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada api sehingga bisa membakar, kekuatan dari Allah tidak terlepas dari tadbir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, itu Ahlussunnah wal Jamaah itu. Allah masih berperan di situ. Kita meyakini bahwa semua hal selain Allah tidak ada yang bisa memberi kekuatan, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah yang mengizinkannya. Gitu ya. Seandainya api yang punya sifat membakar yang Allah titipkan itu, yang Allah kemudian tidak menghendaki membakar ketika menempel pada sesuatu, pada akibat tidak terjadi akibatnya, kebakaran tidak terjadi, itu diterima oleh akal,
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan diri dari apa yang diciptakannya. Adiyah. Oleh karena itu ada orang yang tidak terbakar api. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat api kan membakar tuh. Tapi kok bisa? Makanya kenapa orang yang meyakini itu fasik, karena dia masih meyakini kekuatan yang ada dalam api itu dari Allah. Masih meyakini begitu kan? Namanya fasik, mubtadi'. Tidak sampai kafir. Tapi orang yang berpikir seperti ini bisa menjadi kafir, ya, jadi kafir apabila dia memang menyampingkan kekuatan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya mukjizat. Mukjizat kan begitu. Itu khariqul 'adah, berbeda dari adiyah, dari kebiasaan. Kok ada terjadi? Ya memang karena Allah menghendaki seperti itu kan. Iya, kayak Nabi Ibrahim tidak terbakar misalkan. Itu kan Allah menghendaki kayak gitu. Kalau orang-orang tidak percaya nih, orang ini tidak percaya. Karena api kan pasti membakar tuh. Ya, sifatnya membakar. Kekuatan diberikan oleh Allah membakar. Dah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh kekuatan yang memang keterkaitan antara sebab dan akibat itu pasti terjadi. Tapi kenapa tidak terbakar? Itu namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kemudian tidak meyakini nih, Mu'tazilah tidak meyakini adanya ketidakmungkinan kalau api tidak membakar itu nggak mungkin, karena itu sudah mulazamah, keterkaitan sebab dan akibat itu. Karena sifatnya api membakar. Sampai kemudian tidak percaya dengan Nabi Ibrahim yang dibakar tidak terbakar, gitu kan bisa menjadi kafir. Jadi kalau dia meyakini api itu sebagai kekuatan yang membakar dari Allah, betul, fasik. Hanya fasik saja, fasik. Kemudian setelah itu meniadakan Allahnya. Paham ya? Ya, paham sekali. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah begini, meyakini bahwa antara sebab dan akibat itu mulazamah adiyah yang Allah ciptakan, yakhluquhallahu indaha la biha. Jadi Allah menciptakan indaha la biha. Jadi Allah tetap peran itu tetap ada. Bukan zatnya api itu sebenarnya yang kemudian membakar tanpa ada campur tangan Allah. Itu keyakinan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak berperan lagi di situ. Sudah. Setelah dia Allah menitipkan kekuatan itu tidak ada. Jadi betul-betul yang dibakar itu ya karena memang mulazamah, pasti membakar. Dan itu Allah yang memang yang beri. Itu saja. Tapi setelah itu tidak lagi menyatakan Allah. Nah, kalau Ahlus Sunnah Jamaah masih menyatakan Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah tidak, nah begitu. Annallaha khalaqa, pertama annal mulazama adiyah yumkinu infikakuha wa khalaqa ma tasyaallah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah melihatnya satu keterkaitan adiyah yang umum, api membakar sifatnya. Itu bisa mungkin terjadi benar membakar, bisa juga tidak. Apa yang Allah kehendaki mata insyaallah. Oke? Jadi sesungguhnya Allah menciptakan sebab seperti api membakar misalnya. Wa khalaqal musabbab kal ikhraqi, terus menciptakan akibat terbakar. Wa sya'at sunnatullahil kauniyah annahu yakhluqul ikhraq 'inda mulammasin laha. Fala tilu sababi 'ala sabab bagi wajhana. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali, Pak. Ketika Allah menciptakan sebab api, akibatnya terbakar. Allah menghendaki kekuatan memberi kuat pada api untuk membakar. Allah menghendaki yang ditempel oleh api ini terbakar. Allah juga sebab dan maksud dari Allah. Maka kalau Allah menghendaki nih terbakar. Api dingin. Tidak terbakar. Api panas. Bisa saja kalau Allah menghendaki hal itu. Allah bisa hal itu. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Api tidak mempengaruhi
bakar. Kebakaran itu tidak mempengaruhi atau tidak pasti membakar. Itu loh. Paham nggak? Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Karena pengaruh atau sebab dan akibat itu semua dari Allah. Tidak dari Allah. Jadi bisa jadi api yang membakar ternyata tidak membakar, api yang panas tidak membakar ternyata membakar dan juga tidak membakar, semua dari Allah kok. Dan tidak ada pengaruhnya api itu membakar, tidak ada efeknya sebenarnya, karena semua ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Fala ta'thir lis sabab 'ala al musabbab. Jadi sebab itu tidak mempengaruhi akibat, Pak. Sebab tidak mempengaruhi akibat, karena semua dari kehendak Allah. Nah, al-kull min khalqillah, semua dari ciptaan Allah semua. Sebab juga diciptakan oleh Allah, kekuatan diciptakan oleh Allah, terbakar juga dari kehendak Allah, semua dari Allah. Jadi kembali kepada Allah. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi wa ala hadza fal 'abdu wa ma 'min khalqillah la yamliku al-insan nafsi ta'thiran wala khalqan. Manusia itu semua amal kita ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, Pak, buat kita. Karena semua diciptakan oleh Allah, kehendaki oleh Allah. Ibadah kita ini, ngaji kita ini tidak akan mempengaruhi kita untuk masuk ke dalam surga. Paham nggak? Iya kan? Makanya paling hati-hati itu apa? Setiap ibadah itu kita harus hati-hati. Ikhlasnya, benernya, lurusnya niat kita, itu saja yang kita cari. Karena tidak mungkin, tidak ada pengaruhnya, sama dengan api tadi. Tidak ada pengaruhnya, semua kehendak Allah. Seandainya Allah memasukkan orang yang taat kepadanya dimasukkan ke dalam neraka, terima nggak kayak gitu? Nerima nggak kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Nerima. Itu akal. Orang yang bejat, orang yang mabuk, nggak sholat, menentang Allah masukkan ke dalam surga. Oke, itu masuk akal nggak? Sah nggak? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Itu kan kalau Allah menghendaki, sama dengan api tadi sebenarnya kan. Kalau Allah menghendakinya adem, ya adem. Jangankan Nabi Ibrahim lah, para aulia itu banyak yang diberikan Allah. Kalau para nabi yang dimiliki Nabi Ibrahim, Muhammad, para aulia itu namanya mukjizat. Tapi kalau aulia itu karomat namanya. Banyak yang tidak terbakar, banyak yang tidak apa-apa. Dan itu semua diberikan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki kan begitu. Sifatnya jarum, dos masuk, ambles nih. Kalau ditarik keluar darah nggak kira-kira kalau masuk? Keluar darah. Itu ada itu kebiasaan pasti mulazamahnya. Tapi itu adalah adiyah dan itu kembali pada Allah. Kalau kita yakini, maka nanti kita serah Allah. Kiai Syu'ban Ma'ruf namanya, orang Indramayu, ceramah di tempat saya. Biasa kalau ceramah itu suka praktek, suka contoh. Ceret, tahu ceret ya? Teko dua besar di panggungnya, di meja, di mimbar. Panas. Penuh dua-duanya. Habis tanpa diminum. Yang pengen kencing pada di belakang, pada ngantuk-ngantuk, pada pacaran, pada apa. Kalau lu pengen kencing pada ayo sembuh. Ditransfer ke sana air-airnya itu pada orang yang ada. Itu Kiai Syu'ban Ma'ruf namanya. Rokok. Panas nggak nih? Panas. Tauhid, masalah tauhid itu. Panas nggak? Membakar nggak? Membakar. Api panas, membakar. Membahayakan nggak? Membahayakan, gitu kan? Kalau saya bilang adem, kalau saya bilang tidak membakar, kalau saya bilang tidak memberi efek, bagaimana? Gak mungkin, kan gitu. Belajar tauhid di panggung itu. Oke, kalau gitu saya ngerokok dulu ya.
panggung rokok. Kebiasaan ceramahnya kayak gitu tuh. Di majelis saya beberapa kali ya di majelis itu beliau masih pamannya emak saya masih paman jauh tapi Kiai Haji Subhan Ma'ruf namanya. Udah nyala nih apinya. Orang pada ketawa semua kan. Ya kan nggak ceramah, ngorok dulu. Diem semua orang-orang kan. Kenapa mereka ketawa? Wong banyak rokok, diem aja. Saya kok diketawain. Akhirnya dia baru. Ini api. Panas apa Adam? Panas. Kalau saya bilang Adam, percaya nggak? Nggak mungkin lah, panas. Oke. Jangan kemedip. Lihat. Terangkan dulu kan masalah akidah gitu kan, terangkan. Supaya orang itu yakin betul kekuatan Allah itu tidak bisa dipisahkan dari segala gerak kita apa gitu makhluk. Mata dibuka mata. Nih, lihat. Dipegang. Ada istri yang keempat kayaknya. Ada istri yang dibawa waktu itu ke rumah saya. Ada yang keempat. Ya Allah, kan dibaca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya. Semua minta pada Allah kekuatannya kan, semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya saya baca doa dulu ya. Baca doa dulu. Itu dimasukkan ke mata. Dibuka itu apa namanya? Rokoknya. Untuk rokok itu yang masuk ke mata. Ya Allah, jangan butakan aku ya Allah. Ketawa semua orang-orang kan gitu. Oh, nanti istri sayanya malu gimana? Kan masih baru istrinya kan di dalam. Lalu gimana? Enggak apa-apa sampai apinya pada kesini. Enggak panas. Enggak apa-apa. Pisang 8 pisang nih. Sekali telan, ditelan, enggak dikunyah. 1, 2, 3. Pisang Ambon 8 sampai lihatnya kan gila kan, menjelaskan tentang mungkar nakir, tentang orang yang beramal soleh masuk tidak ditanya satu, ini orang soleh nih makan, ketemu dengan mungkar nakir, ketemu lah pasti ketemu, tapi selamat leg masuk surga, satu bilang nggak ditelan. Nih orang maksiat, orang nggak sholat, munafik, orang kafir, diocek anunya pisangnya masuk, ketemu nggak mungkar nakir, ini mungkar ini nakir lah, ketemu, wah langsung makan ganden pentungin dan orang soleh, istrinya soleh, istrinya kadang dibangunkan sholat malamnya, kadang dididik, punya anak nih 1, 2, 3, 4 dipasang 4 kan 5 nggak muat kan, coba dulu, tar buka dulu kuncinya, mulutnya, 5 masuk, 5 gini, separuh masuk separuh keluar. Ini cucunya soleh lagi gitu kan, coba dulu yang 5 ini gila kan, pasal sampai 7, 8 dibuka, kayak monyet ini, mulutnya gede sekali, ketemu malaikat, masuk surga semua, ditelan 6 itu, 8 itu Pak, tanpa dikunyah. Bersamaan. Subhanallah. Tidak dikunyah, masuk surga semua. 2 orang sini. Ada 2 orang ambil golok, ambil pedang, diminumin. Bacok-bacokan. Gak ada mempan dua-duanya. Subhanallah tuh selalu atraksi. Nah, waktu itu ambil gini. Tolong Kiai ambil apa sajalah senjata, saya bapak terus santri cari pisau ke apa, hilang semua, gak ada semua. Wah segitu banyak kan, kita kambing apa yang nyembelih ayam apa di dapur kan banyak tuh, kentang apa bekas pisau kan banyak tuh, obeng kan ada, gak ada semua, hilang semua, gak kelihatan semua, gak ada, buk nggak ada. Adanya jarum, dom, apa namanya, peniti kan. Adanya peniti, nggak ada tak, nggak ada. Wah ini kiainya, nggak ada. Ya udah, waktu itu bapak saya, udah, Fadi kamu aja sana. Kan kiainya, memiliki kiainya, sini. Kan supaya ngomong, pokoknya kiai itu saya yakin pasti punya hikmah semua. Subhan aja yang suka pamer. Ngomongnya kayak gitu. Saya yakin kayak gitu pada punya. Nih, mana kayaknya sini? Bapak saya nggak mau. Subhannya bukan nggak mau. Subhannya, udah kayaknya aja sini.
Tadinya suruh saya sebenarnya. Bapak saya udah kamu aja. Sini kiainya aja. Dan yang kiainya, kalau kiai itu di mana pasti ngerti, pasti bisa, pasti paham tentang tauhid, tentang Gusti Allah itu paham. Coba saya dipegang, bukan ini. Nih lihat semuanya. Mau diapain? Penitinya dipanjangin, saudara gitu kan? Yang panjang peniti kan dibuka ya panjang. Nih, kalau ini ada sesuatu, saya sok katanya. Saya yakin kiai mah pada punya begitu itu. Ngerti ilmu hikmah. Orang lihat semua, saya juga ada apa diapain gitu kan. Peniti di panjangin, dimasukin ke ini Bapak. Masuk tuh sampai hilang semua ke dalam. Oke, super. Tinggal ujungnya seperti yang buat narik gitu kan, ujungnya. Tuh, tidak ada darah, tidak apa-apa. Ditarik sama Sulman. Curut. Ada bekas tapi nggak ada darah, Pak. Ada kayak ketutup tapi nggak nembus ke kulit. Sudah. Itu masalah tauhid. Dah banyak sekali. Malah Sulman itu kalau dihadang sama preman-preman ngomong gitu, digasak itu preman. Wah, soalnya yang nggak sholat nggak apa, cepet-cepet kan. Wes, pokoknya kalau yang tidak suka ceramah saya atau yang tersinggung, dihadang saya. Pulangnya nih. Lewat mana lewat situ, saya hadang saja dari situ. Itu semua kayak gitu. Pernah santrinya itu rebutan air ceritanya di sawah, itu makan air irigasi, ditutup pakai yang baja itu tarik, kuat kan, akhirnya Sultan santri diapain nggak tahu lah, akhirnya datang ke kiainya, datang semuanya ke sana, itu pintu air supaya dibukakan, tutupin lagi sama orang yang kurang ajar tuh, nyuri air kan, akhirnya diambil sama Sultan, tutup yang gede itu panjang, yang kayak baja itu, dulu kan dirigasi ya, dibuka, ditekuk, akhirnya nggak bisa masuk ke situ kan, nggak bisa ke lubangnya lagi, akhirnya buka terus airnya. Pernah ngomong lewat, pernah saya diserbu satu desa orang, kepala desanya datang, salah informasi, salah paham. Saya keluar, sini pedang-pedangnya, bolak-baliknya, diketak dikit itu, wah mundur semua itu. Sultan Ma'ruf masih hidup sekarang, masih hidup, udah tua kan. Tapi nggak diturunkan. Ilmu apa? Bukan ilmu sih, karomahnya nggak ada. Nggak tahu saya, anak-anaknya jauh sih dari saya, jauh. Tapi di Indramayu juga, Sultan Ma'ruf ini. Oke, jadi itu dia yakin betul bahwa segala sesuatu itu tidak bisa membahayakan, tidak memberi efek kalau Allah menghendaki. Sampai segitunya. Kan saya sudah pernah sampaikan, seorang habib datang ke bapak saya, suruh ngamalin Al-Quran tertentu. Ini bacanya 21 kali, 3 kali ini. Wis, Fred, baca setiap malam, baca ya. Ke bapak saya ijazah, mengijazahi bapak saya. Oke. Kata orang itu, tapi tidak akan manfaat kalau bapak masih punya sesuatu yang diandalkan atau apa. Tidak ada. Ini bermanfaat untuk karena yakin kepada Allah, katanya gitu. Oke. Akhirnya bapak saya membuang jin yang selama itu menemani bapak, teman. Di rumah saya kan ada beberapa jin di rumah saya. Bapak saya itu ngomong, jin pergilah, jangan di sini. Duluan sapa di sininya. Kata jin Abdul Qadir namanya. Di rumah saya itu ada jin Abdul Qadir, jin Jailan, jin Maryam, jin Mahmud, ada 4 Pak. Di kamar padi namanya jin Abdul Qadir, kamar TV jin Mahmud, kamar depan jin Jailan, teman jin Maryam. Jadi biasa kalau ngobrol ya, ya. Jadi Arab dari Arab. Jadi pernah cerita ini Pak Karim itu penjual es itu bertamu, pintunya depan sana ya. Nah itu misalnya ngobrol sama bapak saya, Pak Karim menghadap ke sana, Bang Karim penjual es, tetangga blok RT. Bapak saya menghadap ke sana, mobilnya berhadapan. Ini bagian belakang. Di sana itu kamar TV, di sana kamar padi waktu itu rumahnya. Bapak saya kan nggak nengok, bapak saya menghadap ke sana arahnya. Nah, Pak Karim yang menghadap ke sana. Nah,
ngobrol sampai jam 1 malam ceritanya. Kemalaman lah rupanya, terganggu mungkin, nongol kepalanya dari sebelah arah TV. Jadi, mungkin mau menuju ke sana, ke kamar padi. Separuh nongol melihat Mang Karim gitu, pakai jubah, ibunya mancung, brewok ceritanya. Bapak saya kan nggak tahu, Umar ke sana, Mang Karimnya, Masya Allah, pakai ini punya tamu orang besar, punya tamu orang besar, orang Arab. Akhirnya apa? Akhirnya permisi mendadak. Besoknya datang. Saya. Oh, sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ya. Di rumahnya siapa? Di rumah siapa deh? Di rumahnya siapa? Ya, jadi sebentar lagi. Akhirnya dia permisi, besoknya datang lagi, beberapa hari lagi datang, menanyakan tamunya sudah pulang belum, gitu kan? Tamunya siapa? Nggak punya tamu. Enggak, saya 2 hari yang lalu kesini tuh malam itu, pakai jubah hijau, pakai udang-udang orang Arab. Makanya saya kaget sekali. Ada tamu, makanya saya takut mengganggu, udah malam gitu kan. Saat saya permisi, nggak datang, nggak ada apa gitu kan. Kalau malam tuh uncang-uncang, waktu itu belum ada pian begini rumah saya, uncang-uncang, Cina Abdul Qadir namanya. Nah disuruh pulang tuh nggak mau. Nah bapak saya tuh waktu itu yang intil di sini di Ali disuruh pulang, ngomong jinnya bapak saya waktu dikasih ijazah itu, saya itu udah lama ngikut kan. Kalau sekarang harus pulang ya pulang, kalau semen tega mah pergi jadi jinnya. Panggil lagi bapak saya, kasihan juga udah ikut lagi, ada itu lagi kan. Nah, karena berteman aja, tidak ada sesuatu yang istimewa, Keris di rumah bapak saya itu datang sendiri, bapak lagi wirid tuh pak, dia direwatin, sampai matanya hilang. Kata orang-orang ini nih harus dimandiin, harus dikasih makan katanya gitu kan. Bapak saya kan orangnya nggak percaya kayak gitu, kali wali. Bukan bernaga, naga runting, jadi ular ada matanya mutiara merah, emas merah. Saya tahu matanya merah pak, pentol kecil. Saya tahu, hilangnya pun saya tahu. Ya karena nggak pernah dimpanin katanya, nggak pernah dimandiin, nggak pernah. Bapak saya mau haliwali, dirawatin sampai hilang matanya, hilang cincinnya emas merah tuh hilang. Nah, itu kan bahasa kayak gitu. Bapak saya tidak menganggapnya sesuatu yang ya kalau biasa aja lah. Itu makhluk semua kok, tidak ada yang bisa. Nah termasuk bapak saya akhirnya diamalkan wiridan itu dan terbukti, itulah terbukti. Ini agar tidak dilihat orang, ini tidak kena orang, akhirnya terbukti semua. Jadi kita yakin ayat Quran itu kan kepada Allah SWT ya, kalau menghendaki tidak. Makanya orang ikhtiar itu apapun bentuknya, tetap saja dia akan berakhir pada bagaimana Allah menghendaki atau tidak. Kan begitu ya. Nah itu makanya kita ini ibadah kita, amal kita jangan pernah tergantungkan pada amal kita. Ya, makanya harus hati-hati. Yang penting kita ikhtiar, usaha agar kita bisa ibadah lebih baik, agar kita bisa ibadah dengan baik, dengan ikhlas dan betul gitu. Jangan pernah menggantungkan kalau saya ini merasa sudah akhirnya surga, karena Allah bisa saja mau kemanakan kita, kan bisa saja begitu. Kan begitu ya. Ya itulah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.